Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tidak Nyata. Sebelum kita mulai, coba absen dulu dari kota mana saja nih siap dengar kisah kali ini? Tulis kota kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Siapkan nyali kalian. Mari kita mulai ceritanya. Hari pun berganti. Warung Sundari semakin ramai pembeli hingga mereka pun kewalahan dan kelelahan harus melayani pembeli yang tiada henti, dan juga mencuci piring bekas makan para pembeli. Itu benar-benar membuat mereka tidak bisa istirahat sebelum dagangan mereka habis semua. "Buk, Bapak capek banget toh hari ini. Dari pagi sampai sore gini baru bisa duduk istirahat. Itu pun karena dagangan kita sudah habis," keluh Edi sambil duduk bersandar di kursi plastik. "Kemarin Bude Yuni pesan sama Anggi, suruh bilang sama Ibuk. Katanya kalau Ibuk butuh bantuan tenaga. Bude mau bantu lo Buk," ucap Anggi sambil makan ciki yang baru dia beli di warung tetangga. "Nah, itu ide bagus Buk. Kita memang butuh tenaga tambahan kok," sahut Edi dengan antusias. "Yo wes, nanti Ibuk pergi ke rumah Budemu Enduk. Biar ibu yang minta langsung ke Budemu untuk bantu-bantu kita," jawab Sundari sambil menghitung uang di lacinya yang sungguh melimpah hari itu. "Sekalian Buk cari tukang cuci piring. Kasihan Anggi tiap pulang sekolah disuruh cuci piring banyak gitu. Nanti kalau kecapean terus sakit piye?" suruh Edi sambil mengelus kepala putri kesayangannya itu. "Iyo Buk, tengoken to tangane Anggi sampai mengkeret gini," jawab Anggi sambil menunjukkan kedua telapak tangannya yang pucat dan berkerut pada ibunya karena seharian membantu cuci piring di warungnya itu. Iyo, Enduk Cah Ayu. Nanti Ibuk cari karyawan biar seperti rumah makane Bude Rahayul," jawab Sundari sambil tersenyum. Setelah bebenah dan bersih-bersih semua perabotan, mereka pun menutup warungnya karena dagangannya sudah habis sore itu lalu kembali pulang dengan berjalan kaki. Meskipun mereka kelelahan namun raut bahagia terpancar dari wajah keluarga kecil itu. Sesampainya di rumah, Edi langsung tiduran di lantai yang hanya beralaskan tikar lusuh kepunyaannya itu. Berbeda dengan Anggi yang langsung bermain dengan teman-temannya di sekitar rumahnya. "Pak, Ibuk mau ke rumah Mbak Yuni dulu yo," ucap Sundari sambil mengemas sembako ke dalam plastik hitam besar. Sembako hasil takziah saat Bayu meninggal itu masih banyak tersimpan di dapur Sundari. Dia ingin memberikan sedikit sembako untuk kakak perempuannya itu. "Iyo Buk, hati-hati di jalan," jawab Edi dengan mata terpejam. Sundari pun berjalan menuju rumah Yuni kakak kandungnya yang tinggal di RT sebelah. "Wah, ada juragan baru nih," ucap Nuning saat berpapasan dengan Sundari jalan. "Juragan opo Toning? Aku kan baru jualan beberapa hari mosok disebut juragan," jawab Sundari sambil tersenyum. "Bener juga yo, jualan baru beberapa hari dan hutangnya masih numpuk. Belum terbayar mosok iyo disebut juragan yo. Mimpimu kui sebenarnya terlalu tinggi lo Ri. Orang sepertimu itu ndak pantas punya warung makan. Pantese jualan pecel keliling desa gitu," celah Nuning pada Sundari sambil mencibir. "Lah kamu itu kenapa Toning? Kok kayaknya ndak seneng banget lihat aku punya usaha. Hidup melarat kamu hina. Sekarang lagi berusaha jualan agar ndak melarat lagi. Kamu pun masih menghina. Sebenarnya maumu itu opo?" tanya Sundari pada Nuning. "Halah, gayamu usaha biar ndak melarat lagi hahaha. Sundari kamu itu memang sudah ditakdirkan hidup melarat lo. Kok jawabanmu lagi berusaha ben ndak melarat lagi? Kayak kamu ini bisa saja. Dengar yo Ri, usaha itu kalau modalnya saja ngutang yo belum tentu bakalan sukses. Yang ada malah bangkrut terus utangmu tambah menggunung lo," ucap Nuning dengan lantang seperti biasanya. "Yo lihat saja nanti ning usahaku sukses opo bangkrut. Lagian modalku modal utangan yo ndak ngutang ke kamu toh? Dan hutang modalku dari Rahayu sudah kebayar lo, tinggal separuh saja. Walaupun jualan baru beberapa hari tapi warungku rame lo Ning. Karena masakanku enak dan posisi warungku bagus jar bawah hoki. Ini malah aku mau ke rumah Mbak Yuni. Mau minta bantuan Mbak Yuni untuk bantu di warung besok. Tentu saja yo ora gratis. Tetep tak bayar lo," jawab Sundari sedikit pamer karena sudah kesal pada hinaan Nuning. Namun ucapan Sundari kali itu membuat Nuning mukanya memerah. "Gayamu Ri.
Jualan baru beberapa hari wae kok sudah sombong cari karyawan segala. Lihat noh rumahmu wes reo tinggal ambruknya lah kong gaya bayari karyawan segala. Endak pantes kamu RI. Gayamu jadi bos punya karyawan tapi rumahmu reot itu loh hahaha. Kamu ini bikin ketawa aja Ril. Ucap Nuning sambil tertawa ngakak. Terserah katamu Ning. Tertawalah sepuasmu, moga-moga nanti aku segera dapat untung dan segera bisa bangun rumah yang bagus. Jawab Sundari sambil berlalu meninggalkan Nuning yang masih cekikikan. Ngimpimu ketinggian RI. Hati-hati lo yang jatuh sakit nantil, jawab Nuning sambil berteriak dan terus tertawa. Lihat saja Ning. Kalau duitku sudah terkumpul. Banyak tak bangun rumahku seperti Rahayu yang bertingkat. Kamu bisa stroke tenan karena kaget. Gerutu Sundari sambil terus berjalan menuju rumah kakaknya. Mbak Yuni, ucap Sundari ketika sampai di rumah Yuni sambil mengetuk pintu. Kamu RI, masuki, jawab Yuni sambil membukakan pintu. Sundari pun masuk lalu menaruh sembako yang dibawanya di meja. Itu opo? Tanya Yuni penasaran. Ini sembako mbak sedikit, jawab Sundari sambil duduk di ruang tamu mbaknya itu. Mbak, langsung wayo aku mau ngomong. Ngomong opo? Endang ngomong selak maghrib ini. Arepe hutang duit lagi tuh? Tanya Yuni dengan santai. Endaklah mbak, gini loh mbak, warungku itu sekarang rame mbak. Jadi kalau cuma aku sama Mas Edi itu benar-benar ndak kepegang loh. Opo sampean mau bantu-bantu di warungku tombak? Sampean ndak usah khawatir. Nanti pas pulang tak bayar kok. Tanya Sundari pelan. Opo bener warungmu rame tondu? Masakanmu waenda ada rasa gitu loh. Kemarin yang kamu kasih ke mbak itu saja tak bumbui terus tak goreng lagi loh. Mana sambelmu asin banget lagi. Masak buat jualan itu jangan sembrono gitu. Masak iya sih mbak. Perasaan masakanku wes enak banget loh. Semua pembeli juga ngomong gitu. Jawab Sundari keheranan. Yo wes lah besok mbak bantuin kamu di warung sambil tak ajari masak yang enak. Jawab Yuni sambil menatap adiknya itu. Syukurlah mbak, seneng aku ender jawabanmu. Tapi aku minta gaji harian 50.000 lo enduk. Endak gratis, jawab Yuni dengan tegas. Iyo mbak tak bayar 50.000. Tenang waelah. Oh iyo mbak sekalian carikan orang yang mau cuci piring sambil lep-lep meja dong empak. Kasihan si Anggi setelah pulang sekolah seharian cuci piring lo sampai tangannya mengerut. Ya nanti gaji harian juga 20.000 mbak. Wes dapat makan. Ucap Sundari sambil tersenyum. Yolah nanti mbak cariin bocah yang mau kerja. Sekarang kamu pulang sana mbak mau sholat maghrib ini. Baik mbak, besok langsung ke warung yo mbak sekalian bawa yang mau kerja. Warungnya di dekat perempatan jalan raya ke kota itu lo nanti dari jauh sudah nampak. Aku balik dulu yo mbak. Pamit Sundari sambil keluar rumah lalu pulang. Sesampainya di rumah Sundari langsung mandi dan tiduran di kamarnya. Dia lupa jika malam itu adalah malam bulan purnama penuh. Malam yang sudah dia tunggu, dan apa yang sudah dia rencanakan kemarin pun Sundari sudah tak mengingatnya lagi karena kelelahan. Begitupun dengan Edi dan Anggi karena terlalu lelah mereka pun segera tidur. Anggi masuk ke dalam kamarnya dan Edi masuk menyusul Sundari di kamarnya yang sudah terlelap duluan. Tepat tengah malam, suasana rumah kecil yang sudah reot itu benar-benar beda dari malam biasanya. Angin berhembus pelan dengan aroma wangi bunga sedap malam yang menyengat sekali di kamar Sundari. Edi yang sedang tidur berselimutkan sarung itu tanpa sadar sarungnya telah ada yang menarik dan membuangnya ke lantai. Lalu satu persatu pakaian yang dikenakannya pun telah terlepas dan tercampakkan. Edi terbangun karena merasakan hawa dingin menerpa tubuhnya yang sudah tanpa pakaian itu. Dan ketika matanya terbuka Edi begitu terpesona melihat seorang wanita cantik dengan rambut yang panjang dan juga sudah tanpa pakaian itu sedang membelai dadanya. Lalu mulai mengerayanginya. Seketika jiwa lelaki Edi mulai bergejolak tak tertahan. Dan dengan hasrat nafsunya yang sudah menggebu Edi pun membalas cumbuan perempuan cantik itu dengan sangat bernafsu. Hingga pergumulan panas pun terjadi di dalam bilik kamar dan tempat tidur kayu yang sudah usang itu. Sundari juga merasakan udara dingin menerpa tubuhnya hingga dia pun terbangun. Namun Sundari sangat terkejut mendapati dirinya berada di lantai ruang tamu. Dia tertidur di atas lantai ruang tamu yang hanya beralas tikar usang dan tanpa bantal juga selimut yang membuatnya terbangun karena kedinginan. Kok aku tidur di sini yo? Pantesan dingin banget. Mana baru jam 12 lagi.
Tapi bukannya tadi habis mandi aku langsung tidur di kamar ya? Kenapa sekarang aku di lantai gini? Ucap Sundari lirih dengan penuh tanda tanya. Kamu sangat cantik sekali, Dek. Suara Edi samar-samar terdengar dibarengi decitan suara tempat tidur yang terbuat dari kayu dan sudah usang itu pelan terdengar oleh Sundari yang masih terbengong duduk di lantai. Kemudian disusul dengan suara seorang perempuan dan juga Edi besahutan terdengar dari bilik kamar Sundari. Mas Edi selingkuh. Kurang ajar dia, baru juga mulai usaha. Dan ada perkembangan ekonomi sedikit sudah berani-beraninya selingkuh dan bawa selingkuhannya tidur di kamarku. Gerutu Sundari penuh emosi. Dia pun berdiri dan berjalan menuju kamarnya dengan hati yang penuh emosi. Apalagi semakin dekat dengan kamarnya suara perempuan itu semakin jelas terdengar bahkan desahannya semakin lama terdengar seperti desisan ular. Sundari pun terhenti dari langkahnya. Dia melihat-lihat sekitarnya. Takutnya ada ular yang masuk ke rumahnya. Sundari pun mengambil sapu yang ada di dekatnya sambil terus mencari arah suara desisan ular itu. Selang beberapa lama suara desisan ular itu pun hilang dan berganti lagi dengan suara seorang perempuan juga Edi suaminya yang bersahut-sahutan di antara decita suara tempat tidur di kamarnya. Sundari mulai mengendap-endap ingin mengintip dulu dengan siapa suaminya itu sedang selingkuh di dalam bilik kamarnya. Karena kamarnya hanya terbuat dari bilik bambu, Sundari bisa mengintip ke dalam kamarnya dari sela-sela anyaman bambunya. Sambil mengendap-endap Sundari mencari lubang sela anyaman bambu yang agak besar untuk mengintip suaminya di dalam kamar. Setelah dirasa posisinya tepat untuk mengintip dia pun segera melihat apa yang dilakukan oleh suaminya dengan perempuan lain di dalam kamarnya itu. Meskipun hanya dari lubang kecil Sundari bisa melihat dengan jelas suaminya sedang bergumul dengan seorang perempuan berambut panjang. Sundari berhenti mengintip dari lubang bilik bambu itu. Hati Sundari panas, darahnya seperti mendidih, menyaksikan lelaki yang dia cintai tega berkhianat padanya. Karena masih penasaran dengan siapa suaminya sedang berselingkuh, Sundari pun kembali mengintip dari lubang bilik bambu itu. Mata Sundari terbelalak, dan mulutnya ternganga. Hatinya berdebar kencang dengan bulu kudunya berdiri semua menyaksikan pemandangan yang baru saja dia lihat. Tubuh Sundari luluh ke lantai karena tulang-tulang kakinya terasa lemas tak berdaya. Sundari baru saja melihat suaminya yang telanjang itu, sedang bercumbu dan ditindih oleh seorang perempuan cantik berambut panjang. Tapi badannya adalah seekor ular besar yang menindih tubuh suaminya di atas tempat tidurnya. Apa itu yang sedang bersetubuh dengan Mas Edi? Ngeri banget gitu. Batin Sundari dengan nafas yang terengah-engah menahan rasa takut yang sangat. Bahkan kaki dan tangannya masih menggigil tak beraturan. Suara seorang wanita terdengar lagi dari kamar Sundari itu, lalu suara suaminya pun menyusul di antara bunyi decitan tempat tidur. Sundari merinding mendengar suara-suara itu, dia hanya bisa duduk meringkuk sambil memeluk kedua lututnya yang masih gemetar ketakutan. Sundari masih duduk meringkuk dengan memeluk kedua kakinya yang gemetar karena menahan takut. Sejenak Sundari mengingat-ingat apa yang telah dia lupakan selama ini hingga muncul kejadian yang sangat mengerikan seperti itu. Ya ampun, aku lupa, bukannya malam ini malam bulan purnama penuh. Berarti yang sedang bersetubuh dengan Mas Edi itu adalah Kanjeng Ratu. Batin Sundari sambil terdiam bersandar pada dinding gede kamarnya. Begitu lamanya Edi dan makhluk itu berhubungan. Tadi waktu Sundari terbangun jam 12 dan mereka sudah berhubungan. Kini sudah 1:30 tapi suara mereka masih saja terdengar seperti sedang menikmati sebuah kenikmatan yang panjang. Padahal Mas Edi kalau berhubungan denganku paling lama 5 menit. Itu saja dia sudah kelelahan. Tapi ini sudah hampir 2 jam kok Mas Edi masih kuat dan masih terus bernafsu begitu ya. Batin Sundari merasa aneh. Setelah beberapa waktu berlalu suara-suara di dalam bilik kamarnya pun terhenti. Lalu sunyi sepi tak terdengar suara desahan-desahan dan juga decitan tempat tidur lagi. Sundari terbangun dari duduknya. Lalu mencoba mengintip lagi dari lubang tempat dia mengintip tadi. Dari lubang itu tampak sumainya terlentang tanpa kaian dan tak ada lagi perempuan mengerikan yang dia lihat tadi di dekat suaminya. Ketika Sundari sedang sibuk mengintip tiba-tiba sebuah tangan menyentuh pundaknya. Sundari terkejut bahkan dia hampir berteriak karena terkejutnya. Namun dia menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Pelan-pelan Sundari menoleh ke belakang dengan rasa takut yang luar biasa. Dan benar saja saat dia menoleh,
Yang dia lihat adalah seorang perempuan cantik berambut panjang dengan mahkota di kepalanya dan berpakaian kemben warna hijau, sedang berdiri menatap tajam padanya. Sundari, ini malam purnama pertama suamimu melayaniku. Ingat, setiap bulan purnama sediakan sesaji kembang telon dan dupa di kamar. Jangan itu, dan satu lagi jangan ada tulisan-tulisan ayat suci di kamar itu. Ucap perempuan cantik bermahkota itu. Jeh Kanjeng Ratu, jawab Sundari sambil menyembah. Perempuan itu pun menghilang sekejap mata tanpa berpamitan pada Sundari yang masih duduk bersimpuh dan menyembah itu. Setelah tahu kalau perempuan cantik bermahkota itu menghilang, Sundari segera berdiri lalu berlari menuju kamarnya. Sundari tertegun melihat kondisi suaminya yang terlentang tanpa busana di tempat tidur. Dia pun menghampirinya lalu memeriksa keadaan suaminya itu. Melihat suaminya masih bernafas, hati Sundari sangat lega dan bersyukur. Kemudian dia mengambil sarung suaminya yang sudah tercampak di lantai lalu menyelimuti suaminya. Saat hendak menyelimuti tubuh suaminya, Sundari terkejut melihat kemaluan suaminya memerah. Lalu dia pun memeriksanya dan sungguh dia sangat kaget karena kemaluan suaminya lecet-lecet bahkan ada yang sampai mengeluarkan darah. Sundari bergegas pergi ke dapur untuk mengambil air hangat dan handuk kecil. Lalu kembali ke kamarnya. Kemudian membersihkan kemaluan suaminya itu dengan air hangat dan mengompresnya agar tak iritasi. Mas Edi ini tidur karena kelelahan opo pingsan ya. Kok burungnya dikompres air hangat gini dia diam saja. Lirih Sundari sambil memeriksa kondisi suaminya itu. Namun kecemasannya sirna ketika mendengar suaminya ngorok. Oh walah, dia tidur pulas. Tak kira pingsan. Ucap Sundari sambil tersenyum. Sundari pun menyelimuti suaminya dengan sarung lalu dia beranjak dari tempat tidurnya itu. Namun saat Sundari mau pergi dari tempat tidurnya itu, dia melihat banyak sekali benda berkilauan yang berserak di atas kasurnya yang usang itu. Sundari pun memungut satu benda berkilau itu lalu dia amati. Hah, ini emas. Iya ini emas dan banyak banget. Seru Sundari dengan girang. Lalu dia pun memunguti benda-benda pipih yang terbuat dari emas itu. Lalu mengumpulkan di ujung baju yang dia pakai hingga terkumpul banyak sekali. Kok ini emasnya berbentuk seperti sisik ular ya? Emasnya Rahayu itu kok berbentuk perhiasan ada gelang, kalung, cincin, dan lainnya. Tapi ini kok bentuk sisik ular? Ucap Sundari penuh tanda tanya. Enggak apa-apa ah. Yang penting aku kumpulin dulu. Besok kalau ke pasar aku tanya Rahayu saja. Baru kali ini aku bisa memegang emas dan ini banyak sekali. Ucap Sundari lirih sambil terus memeriksa seluruh kasur apakah masih ada sisik emas lagi. Setelah menyimpan satu dompet besar sisik emas di dalam lemari, Sundari pun keluar dari kamarnya melihat jam dinding di ruang tamunya sudah menunjukkan jam 3:30 pagi. Tapi Edi sepertinya tak kunjung bangun juga dan Sundari pun tak tega untuk menyuruhnya bangun lalu ikut pergi ke pasar. Akhirnya Sundari masuk lagi ke kamarnya untuk membangunkan suaminya. Pak, bangun dulu, ucap Sundari sambil mengoyah badan Edi. Ada apa Tobuk? Jawab Edi tanpa membuka matanya. Ibu mau ke pasar. Bapak kuat hendak bantu ibu ke pasar? Tanya Sundari. Buk. Badan bapak sakit semua ini Buk. Rasanya seperti habis ketimpa pohon kelapa. Pinggang bapak pun serasa mau copot karena pegel. Bapak istirahat dulu yo Buk. Nanti siang kalau badan bapak sudah enakan bapak nyusul ke warung kok. Jawab Edi sambil merapatkan lagi sarungnya untuk menyelimuti tubuhnya. Ya sudah. Ibu berangkat ke pasar sendiri saja. Lagian nanti Mbak Yuni juga mau bantu di warung ini. Ucap Sundari sambil keluar dari kamarnya. Gimana ndak Klenger? Lawong semalam sampai pagi ditindah ular segitu gedenya. Batin Sundari sambil bergidik ngeri. Enduk. Nggi. Ibuk mau ke pasar yo. Itu bapakmu lagi ndak enak badan nanti bikini teh hangat yo Nduk. Ucap Sundari membangunkan anaknya. Jeh Buk. Jawab Anggi singkat dengan mata masih tertutup. Sundari pun berangkat ke pasar sendirian. Dengan membawa senter menembus gelapnya jalan desanya yang kala itu memang belum semua warga memiliki listrik. Hanya orang-orang yang kaya saja yang mampu pasang listrik. Itu pun mereka hanya menggunakan seperlunya saja jangankan untuk penerangan jalan. Untuk emperan rumahnya saja mereka hanya memasang bolam kecil.
Sengaja hari itu Sundari hanya akan belanja sedikit tidak sebanyak hari kemarin-kemarin, karena dia takut tak kepegang sendirian. Dia juga belum yakin kalau mbaknya hari itu bisa datang untuk membantunya. Hari sudah mulai terang saat Sundari selesai berbelanja di pasar. Dengan bawaan yang begitu banyak dia mampir ke rumah makan Rahayu yang saat itu baru saja buka karena memang baru jam 7 pagi. "Sundari," panggil Rahayu saat melihat temannya itu tengah tengok di depan rumah makannya. Sundari pun tersenyum, lalu menghampiri Rahayu dan seperti biasa mereka pun berpelukan. "Rahayu, aku mau tanya padamu penting," bisik Sundari saat berpelukan dengan Rahayu. "Duduk sini, ada apa?" tanya Rahayu sambil menyodorkan kursi plastik pada Sundari. "Yu, semalam dia datang loh," bisik Sundari pada Rahayu. Rahayu pun melotot terkejut. "Yang bener RI?" tanya Rahayu sambil menutup mulutnya. "Terus gimana suamimu?" tanya Rahayu lagi dengan penasaran. "Mas Edi, sekarang ndak ikut ke pasar Yu. Katanya badannya sakit semua. Jadi semalam itu aku lupa Yu karena kecapean. Jadi ndak ada persiapan apa-apa. Tapi Yu, aku mau tanya ke kamu loh. Kenapa ya emas yang ditinggalkan Kanjeng Ratu padaku semalam itu bukan perhiasan seperti yang kamu punya, tapi malah berbentuk sisik ular?" tanya Sundari sambil berbisik pada Rahayu. "Yo iyalah Eri, mosok ditinggalin cincin, kalung, gelang dan lainnya," jawab Rahayu sambil tersenyum. "Tapi punyamu yang kamu tunjukkan padaku kemarin itu kan perhiasan Yu. Itu sudah aku jual ke tukang emas. Lalu aku belikan perhiasan real," jelas Rahayu sambil tersenyum. "Tapi ingat RI, jangan jual sisik emas itu ke sembarangan tukang emas yo. Nanti malah ketahuan kalau kamu punya pesugihan." "Lah terus jualnya di mana Yu?" tanya Sundari kebingungan. "Besok biar aku antar kamu ke langganan emasku RI. Pokoknya aman karena dia juga sama seperti kita," jawab Rahayu sambil menepuk pundak Sundari. "Beneran Yu? Ya sudah kalau begitu besok aku libur jualan dulu yo. Kita pergi jual sisik emas itu. Soalnya Mas Edi minta dibelikan motor Yu. Katanya ndak sanggup jalan ke pasar, ke warung terus pulang lagi tiap hari. Apalagi dia juga nonstop bantuin di warung Yu," ucap Sundari sambil tertawa lirih. "Yo belikan saja Eri. Motor itu harganya ndak seberapa kok dibanding hasilnya semalam itu," bisik Rahayu sambil tertawa. "Iyo juga ya Yu. Besok kita bawa sekalian dia biar milih motor yang dia mau Yu. Kasihan juga lo semalam dia bisa kerja 2 jam. Padahal kalau sama aku 5 menit saja sudah tepar," jawab Sundari sambil tertawa cekikikan. "Memangnya kamu lihat ho RI?" tanya Rahayu penasaran. "Endak sengaja lihat Yu. Kamu kan tahu kondisi rumahku kayak apa. Lawong aku kentut di kamar saja dari ruang tamu kedengeran kok. Kan cuma terhalang dinding gede gitu," jawab Sundari sedikit suwot. "Terus kamu ngintip yo?" tanya Rahayu sambil melotot. "Iyo Yu, tapi kan aku ndak tahu kalau yang datang Kanjeng Ratu. Soalnya aku lupa. Mana tidurku dipindah ke lantai di luar itu. Kan dingin. Jadi aku terbangun Yu. Pas bangun dengar suara desah dari kamar otomatis aku curiga kalau Mas Edi sedang selingkuh Yul. Pas kamu ngintip pasti kamu shock dan hampir pingsan kan?" balas Rahayu sambil tersenyum. "Kok kamu tahu Yu? Apa kamu dulu juga gitu?" tanya Sundari penuh selidik. Rahayu pun mengangguk. Lalu mereka berdua tertawa cekikikan bersama. "Oh iyo Eri, kondisi bojomu sekarang gimana?" tanya Rahayu penasaran. "Hih ngeri Yu, tadi pagi jam 2 setelah Kanjeng Ratu pergi, aku periksa keadaan Mas Edi. Kasihan banget Yu, kemaluannya memerah dan lecet-lecet loh. Yo sudah langsung tak kompres pakai air hangat biar ndak sakit banget. Nanti kalau uangmu sudah terkumpul banyak, kamu bikin rumah yang rada gede RI. Pastikan ada 1 kamar khusus untuk suamimu yo." "Iyo Yu, nanti kalau utangku ke kamu sudah lunas ganti mikirin rumah lah," jawab Sundari sambil tersenyum. "Sudah RI, pakai saja dulu buat bangun rumahmu. Utangmu padaku itu tak seberapa lo RI. Jadi santai saja. Nanti kalau usahamu sudah stabil, sehari juga bisa dapat untuk bayar hutangmu padaku kok. Jadi jangan mikirin utangmu padaku dulu. Bangun rumahmu itu dulu biar aman," ucap Rahayu sambil menepuk-nepuk pundak Sundari. "Yo wes, kamu pulang sana.
Kamu kan harus masak buat jualan. Sendiri lagi yo? Bojomu pasti masih ejek Rahayu sambil tertawa cekikikan. Sundari pun mencubit pinggang temannya itu dengan gemas. Ya sudah, aku balik dulu Yoyu. Makasih dah mau tak repoti terus, dan besok aku juga masih mau ngerepoti kamu lagi loyu. Ucap Sundari sambil tersenyum. Wes rapopo, gampang iku, pokoke aman RI. Jawab Rahayu sambil mengantar temannya itu hingga depan rumah makannya. Pagi itu Sundari pulang dari pasar sengaja naik ojek, agar langsung sampai warungnya dengan cepat. Tak harus menunggu angkutan yang ditumpanginya penuh baru jalan seperti biasanya. Sesampainya di warung, Sundari pun terkejut melihat Mbak Yuni dan seorang anak laki usia tanggung sedang duduk di emperan warungnya. Alhamdulillah, tak kira kamu ndak buka nduk. Ucap Mbak Yuni menyambut adiknya datang. Maaf yo Mbak, kelamaan di pasar. Soalnya pagi ini Sundari belanja sendiri lho Mbak. Mas Edi sedang demam, badannya sakit semua. Jadi aku sendiri yang berangkat Mbak. Sayang kalau ndak buka. Jawab Sundari sambil membuka kunci pintu warungnya dan menyuruh Mbaknya masuk. Halah, bojomu itu manja kok nduk. Kerja buka usaha baru beberapa hari saja kok wes ngeluh sakit kayak orang kaya saja. Ucap Mbak Yuni tanpa tahu apa yang telah terjadi pada Edi semalaman. Kecapean Mbak, bayangkan lo tiap hari jam 4 sudah jalan ke pasar belonjo, lalu balik ke warung, kerja nonstop sampai sore, baru istirahat, pulang pun masih jalan kaki jauh lagi. Lawong aku saja kalau tidur malam gitu kakiku rasanya ndak karuan kok Mbak, makanya besok kami mau kredit motor Mbak buat mondar-mandir belonjo. Jawab Sundari sambil mengeluarkan semua belanjaannya dari karung. Yo kalau ada duitnya, mau kredit motor yo ndak opo-opo nduk. Sing penting kuat setorannya. Balas Yuni dengan santai. Lah ini siapa Mbak? Tanya Sundari pada Mbaknya sambil menepuk bahu anak lelaki tanggung di dekatnya itu. Oh iyo nganti lali aku. Ini anak yang mau bantu-bantu kerja di sini. Namanya Yanto. Itu lo cucunya Mbak Sati. Jawab Mbak Yuni mengenalkan bocah lelaki yang dia bawa itu. Bocah lelaki tanggung itu langsung mencium tangan Sundari dengan sopan. Syukur le kamu mau kerja di sini. Kerjamu cuci piring sambil ngelapi mejo ya le. Nanti sehari tak bayar 20.000. Kamu wes makan kenyang di sini lauk ayam lo. Yo memang rada capek soalnya banyak cuciannya. Tapi kalau kerjamu bagus bulan depan tak naikkan bayaranmu lo. Ucap Sundari pada bocah lelaki itu. Jeh bu, terima kasih sudah memperkerjakan saya di sini. Jawab bocah itu. Ya sudah, kamu lap meja dulu sana sambil nyapu. Nanti tak masakin mie rebus sama telur buat sarapan. Jeh bu, terima kasih. Jawab Yanto sambil bergegas mengelap meja dan sapu lalu bekerja dengan semangatnya. Asik, aku mau dibuatin mie sama telur. Itu pasti nikmat banget. Aku sudah lupa kapan terakhir makan mie rebus. Batin Yanto sambil senyum-senyum membayangkan enaknya makan mie rebus apalagi pakai telur. Yanto memang lahir dari keluarga miskin. Sejak kecil tinggal bersama neneknya, karena kedua orang tuanya sudah bercerai dan sama-sama menikah lagi lalu meninggalkan Yanto pada neneknya sejak kecil, tanpa sekalipun pernah dijenguk ataupun dinafkahi oleh kedua orang tuanya. Sejak lulus SD kerjaannya hanya mencari kayu bakar untuk dijual ke tetangganya yang membutuhkan. Makanya dia sangat senang dan bersyukur diajak kerja oleh Mbak Yuni di warung milik adiknya itu. Kok, belanjamu sedikit tonduk? Katanya tiap hari pembelinya rame. Tanya Yuni pada Sundari yang sedang sibuk merebus mie instan itu. Iyo Mbak, tadi aku pikir sampean hendak kesini, jadi belanjaku separuh saja dari hari biasanya. Takut hendak kepegang sendirian Mbak. Jawab Sundari sambil mengangkat mie rebusnya yang sudah matang lalu menaruhnya di dalam mangkuk untuk sarapan mereka bertiga. Monggo Mbak sarapan dulu, adanya baru mie rebus ya kita makan dulu yo. Sing penting bisa buat ganjal perut. Ucap Sundari sambil menyuguhkan semangkuk mie rebus pakai telur untuk Mbaknya itu. Le, Yan tinggal dulu kerjaanmu. Ini sarapan mie dulu. Nanti selesai sarapan baru diteruskan lagi kerjanya le. Ucap Sundari sambil menaruh semangkuk mie rebus pakai telur itu di meja. Yanto pun bergegas menghampiri Sundari sambil tersenyum. Terima kasih ya bu sudah diberi makanan enak ini. Jawab Yanto sambil terus menatap semangkuk mie rebus pakai telur di meja itu. Setelah Sundari meninggalkannya, Yanto buru-buru menyantap makanan yang sudah lama dia impikan itu,
Dengan rasa haru dia menikmati mie rebus pakai telur itu sambil sesekali tersenyum senang. Maklum di masa itu mie instan sangatlah istimewa. Tak semua orang di desa bisa beli dan memakamnya. Apalagi bagi seorang Yanto yang tiap hari hanya bisa makan nasi tiwul. Maka nasi beras itu hanyalah sesekali saja jika kayu yang dia jual laku banyak. Sundari memperhatikan tingkah Yanto yang begitu haru dan senang menikmati mie rebus pemberiannya itu sambil tersenyum kecut. Dia mengingat masa lalunya yang sama seperti Yanto. Miskin. Untuk makan enak pakai telur dadar saja belum tentu sebulan sekali. Itu pun telur satu didadar dan dibagi untuk 4 orang.